Boleh ya nanti ini teman-teman. Ini yang kualitas impor dari Kamboja, nanti kita bandingkan ya dengan kualitas produksi dari para petani kita sendiri gitu. Ini dari Kamboja bener ada apa namanya ada brand. Kalau stok bulog di seluruh Indonesia dan hampir ini sebenarnya mencukupi. Justru tadi masalah utama adalah kadang semacam penumpukan gitu. Waktu kami kunjungan ke Jogja ya, ke Semarang itu banyak belatung sudah itu. Karena ini kan dulu impor zaman Pak Jokowi tahun lalu kan masih ada di gudang gitu. Seperti ini Kamboja ya Pak? Persis. Nah jadi justru kebijakan kami Komisi 4 tadi mendorong Bappenas sudah mengeluarkan policy atau kebijakan supaya Bulog mengeluarkan lagi program SPHP-nya itu yang beras untuk apa namanya bantuan itu. Karena kalau enggak kita bisa buntung itu, Bulog rugi, pemerintah pun nomboki uang itu. Ada luar saya Pak? Ada luar dan itu ngeri tuh waktu kami ke Jogja dan Semarang itu belatung itu yang ada tuh ya. Jadi justru kami dorong gitu ya. Dan sekarang dengan kebijakan pemerintah ya untuk memberi gabah kering panen ya harusnya stok itu insya Allah cukup kalau untuk beras dari segala macam perhitungan. Sekali lagi justru polisi utamanya jangan sampai mutu beras yang baik melalui impor tahun lalu ya maupun penyerapan bulog dari petani saat ini justru numpuk di gudang lalu pada busuk lalu nggak terjual gitu. Rakyat rugi, pemerintah APBN-nya rugi, bulog pun rugi juga secara perusahaan begitu. Terima kasih. Hari ini Komisi 4 DPR RI berkunjung ke Sumatera Utara, ketemu dengan Bulog. Sampaikan tadi bahwa ketersediaan beras secara nasional dan di Sumatera Utara dinyatakan cukup ketersediaan, jadi tidak mengkhawatirkan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang serapan gabah. Serapan gabah dari petani sesuai dengan keputusan dari pemerintah bahwa Bulog menyerap dengan harga 6.500 per kilogram itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, hanya memang perlu proses yang tentunya hari demi hari akan ada evaluasi. Mungkin di awal agak keterlambatan dikit dan mudah-mudahan ke depan akan semakin lancar. Selanjutnya juga berkaitan dengan proses untuk memproduksi gabah menjadi beras juga sudah berjalan dengan para mitra dari Bulog. Ya, saya kira itu yang kita dapatkan dan alhamdulillah Sumatera Utara termasuk yang dari sisi ketersediaan stok beras itu cukup. Ada catatan sendiri? Catatannya adalah ya makin banyak lagi menyerap gabah dari petani, tentunya sesuai dengan harga dan hal-hal yang mestinya harus dipenuhi dari sisi gabahnya sendiri dari petani. Pak, untuk mencegah terlalu lama di gudang Pak, seperti pantauan di sebelah daerah, ada saran Pak? Beberapa pantauan memang ada sisa stok tahun 2024 yang masih belum keluar. Ini dikarenakan karena memang tujuannya dari Kementerian Pertanian, karena ini musim panen, kalau kemudian beras dikeluarkan nanti harga akan semakin turun, akan merugikan petani. Jadi saya kira ya ini mana mau didahulukan selama beras masih bisa bertahan dengan baik ya kita coba memahami apa yang diambil langkah. Dan saya kira Bappenas, Bulog semua sudah gotong royong bahu-membahu dengan baik untuk menciptakan atau berproses menuju swasembada pangan. Terutama kemarin beras. Kan sempat di stok SPHP Pak, berarti itu tindakan yang keliru SPHP ya Pak? sudah Karena dibuka kan kembali, sudah dilakukan secara terbatas. Tujuannya ya bukan untuk kemudian menghambat atau bagaimana, ini untuk menjaga stabilitas agar harga tidak jatuh di tempat-tempat yang panen. Nah, SPHP untuk daerah yang memang tidak atau belum panen itu tetap jalan. Pak, ada dorongan Bapak Pak, kedepannya Pak, dan saat ini kan Bapak Apa? bantuan pangan maksudnya. Oh, bantuan pangan, ya. Kalau itu kan kebijakan dari pemerintah, nanti mestinya harus melibatkan rapat kabinet atau rapat terbatas dulu ya. Itu keputusan di sana. Mungkin Menko Pangan barangkali ya. Pak, yang terkait subsidi output tadi Pak, itu baru sekedar usulan atau sudah? Ini baru ide dari Bimbil. Oh, baru ide dari Bimbil. Saya kira kreatif beliau, ya.
kita apresiasi kalau bisa itu. Apakah itu akan dibawa nanti Pak ke rapat di DPR Senayan? Mudah-mudahan kita akan sampaikan. Memang sudah pernah di Komisi 4 rapat itu diusulkan bahwa subsidi mestinya output gitu. Sudah rapat terakhir dengan Menteri Pertanian kita sampaikan, ada dari anggota Komisi 4 yang menyampaikan mengusulkan agar subsidi itu subsidi output. Terima kasih. Ini sesuai dengan kunjungan spesifik Komisi 4 ini. Tadi sudah kami laporkan tentang dikeluarkannya Inpres 6 2025. Ini sangat menggembirakan kita semua karena menjadi landasan penting bagi Bulog dan seluruh kementerian lembaga. Nah, oleh sebab itu, karena tentu cara penyerapannya terus meningkat, dari cadangan pangan nasional juga terus dari waktu ke waktu naik. Nah, ini nanti tentu dengan dorongan Komisi 4 tadi, kapan akan ada penyaluran baik bantuan pangan maupun SPHP, itu nanti Bulog sebagai operator siap kapan saja melaksanakan sesuai dengan keputusan rapat koordinasi bidang pangan dan keputusan regulator. Artinya dipastikan tidak akan ada mungkin beras yang kadaluarsa di gudang kita ya Pak? Ya. Karena kita terus identifikasi mana yang sudah berusia 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan seterusnya kita laporkan terus untuk kemudian menjadi bagian dari evaluasi dalam rangka untuk memutuskan kapan SPHP dikeluarkan dan bantuan pangan dikeluarkan. Ada kegiatan SPHP dan bantuan pangan juga masih belum kita laksanakan karena memang di sini itu beras justru deflasi. Ini waktunya kami menyerap sebanyak-banyaknya, bahkan kami juga targetnya kan seperti saya sampaikan ditambah untuk wilayah Sumut, dan kami optimis sampai dengan akhir Februari kita bisa melaksanakan serapan sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan. Oke, target kita untuk serapan 5.500 ya Pak? Iya, tadinya 5.500 setara beras atau 11.000 ton, tapi dinaikkan menjadi 32.000 ton. Sampai akhir tahun 2020? Sampai dengan akhir April. Oh, sampai akhir. Iya. Penambahan begitu. Penambahan. Pak, ini kan deflasi. Untuk harga sendiri gimana Pak di pasaran? Ya, tetap dijaga dengan cara itu nyerap sebanyak-banyaknya. Ada informasi dari PIP misalnya, penyuluh kan kebetulan hari ini diundang juga. Jadi kami koordinasi lah di lapangan, termasuk dengan Babinsa. Kalau seandainya ada harga ada petani yang mau jual, kita segera langsung serap. Jangan sampai teman-teman media pun juga begitu. Ini dengan bantuan teman-teman, mudah-mudahan seluruhnya petani tahu, karena memang wajib dibeli oleh Bulog. Jadi kalau ada harga, ya minimal diterima petani 6.500. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.